Dan soal pengendalian ini, steeringnya tuh tidak nyaman buat ukuran orang dewasa. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakal ngepoin sebuah hatchback dari Ford yang cukup banyak meraih prestasi ya. Jadi dia di tahun 2010 dapat penghargaan Car of the Year dari majalah Autobild Indonesia, dan itu dia dapatkan tidak lama setelah peluncurannya di Indonesia, dan dia meluncur pertama kali itu tahun 2010 ya. Kita bakal mereview tentang Ford Fiesta tahun 2012. Langsung kita kepoin aja, yuk. Ya kalau perbandingan dengan Jepang, mobil-mobil Jepang ya beda. Kebanyakan apa nih gitu kan permasalahannya? Cuma satu kan, overheat. Nah, kita mulai dari bagian depannya nih, dari si Ford Fiesta tahun 2012. Nah, sebenarnya Ford Fiesta ini punya basis yang sama dengan Mazda 2 karena mereka sharing platform, dan pada masanya dia bersaing dengan Toyota Yaris, terus Honda Jazz, Suzuki Swift, terus apalagi ya, coba teman-teman komen di bawah nih, kira-kira rivalnya dia pada masanya ini apa gitu. Tapi menurut gue ya, dia yang punya desain paling sporty gitu, paling anak muda banget, karena overall tuh bodinya compact, terus dinamis, sporty, kayak gitu intinya teman-teman. Ya itu opini gue aja sih, nggak tahu menurut orang, karena desain itu selera. Nah, ini bagian depannya. Bagian depannya itu lampunya itu sipit. Lampunya sipit, terus di sini ada grill yang kecil, terus air dam di bawah yang cukup besar ukurannya. Nah, si Fiesta ini itu punya berbagai tipe. Tipe yang paling rendah itu style, kemudian yang atasnya itu trend, dan yang tertingginya itu sport. Yang sporty itu 1600 cc dual clutch, tapi yang ini masih single clutch nih. Nah, ini bagian depannya yang tadi gue bilang, air damnya gede, terus grillnya kecil, terus ada lambang Ford di situ yang besar. Kalau yang tipe sport itu dia sudah ada fog lamp di kanan dan di kiri ya, di bagian depan. Terus di bagian bawahnya ini itu juga beda nih kalau yang tipe sport. Kalau yang tipe sport itu dia bentuknya kayak honeycomb gitu. Kalau yang tipe style dan trend kayak gini itu masih kayak garis lurus begini nih, tuh bedanya itu. Terus kita masuk ke bagian samping nih. Nah, ini bagian sampingnya compact, terus sporty gitu, dinamis lah. Kalau Ford menamai bahasa desainnya itu kinetic design, compact terus sporty gitu, garis-garisnya, lekukannya, shape-nya itu apa ya, mobil ini terlihat apa ya, dinamis gitu, anak muda banget. Nah, ini bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu spionnya dia sudah ada lampu sennya di sini, dan juga udah warna bodi. Terus di sini ada garis yang menyatu sama si tuas pegangan buat buka pintunya, dan peleknya ini pakai ring 15 dibalut ban dengan profil 185/65. Udah cakram di depan, tapi di belakang itu dia masih pakai tromol. Nah, itu bagian sampingnya. Dan ini kayaknya dari depan itu dia kayak ke belakang itu menyempit gini ya. Tuh. Kayaknya di belakang nih, di bagian depan nih headroomnya agak kurang enak nih, tapi nanti coba kita masuk ke dalam. Terus ke bagian belakang nih. Tuh. Di bagian belakang juga masih terlihat sporty. Di bagian bawah ada mudguard-nya. Terus di sini kayak ada rear spoiler. Ada tail brake lamp-nya di sini, dan spoiler ini kayak nyatu sama bodi ya. Kayak nggak terlalu terlihat seperti spoiler. Terus ada rear defogger wiper. Terus ada sensor parkir 3 buah, 1, 2, 3. Dan lampu belakangnya juga masih bohlam biasa, sama kayak di depan ya. Lampu depannya tuh masih bohlam biasa. Lampunya gede gini. Itu sekilas bagian eksterior dari si Ford Fiesta tahun 2012 ini. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya nih teman-teman. Yuk kita coba kepoin bagian dalamnya.
Nah, sekarang kita coba kepoin bagian dalam dari si Ford Fiesta Trend tahun 2012 ini nih. Kita mulai dari desain dashboardnya dulu nih. Nah, sebenarnya kalau menurut gua desain dashboard dari si Fiesta ini itu gimana ya? Futuristik banget gitu, modern gitu di zamannya. Even saat ini juga dia masih kelihatan apa ya? Modern lah. Walaupun di sini materialnya itu kebanyakan dia material keras plastik gitu. Terus banyak banget pencet-pencetan yang kalau teman-teman belum terbiasa mungkin agak sedikit agak sedikit bingung nih sama fungsi-fungsi di tombolnya ini. Dan ada apa aja di sini? Di sini ada fitur semacam MID tapi bukan MID teman-teman. Jadi di sini head unitnya itu layarnya itu tersembunyi di dalam sini. Jadi kayak dom gitu ya, masuk ke dalam gini. Dan di layar ini itu dia bisa punya banyak menu nih. Dan di sini menunya itu ada vehicle, terus ada clock, ada display di sini. Tuh. Wah, dia bisa merubah satuan speedometernya dari kilometer ke miles nih. Jadi bisa dirubah nih jadi kilometer ke miles. Keren. Terus ada apa lagi di sini? Dia juga bisa ngerubah language-nya, ada English, bahasa Inggris. Terus ada Dutch, Italiano, Prancis dan Espanyola. Jadi bahasanya bisa dirubah tuh banyak. Terus ada dimming di sini, ada automatic, ada daylight. Intinya di sini semacam kayak MID tapi bisa mengatur fungsi-fungsi di kendaraannya, kayak semacam jam. Terus di sini ada juga power folding M, ada lane change in, flash 1, flash 3 times. Gue kurang tahu nih. Kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa bantu gue buat komen di bawah nih. Pokoknya di sini pengaturannya tuh di zamannya gitu ya. Ini terhitung canggih nih. Tuh. Nah, itu bagian display di bagian tengah ini yang terkesan masuk ke dalam gitu ya, kayak dome gitu, dan bisa mendisplay beberapa settingan yang ada di sini termasuk di head unitnya ini. Dan ini head unitnya itu sudah bisa CD, radio, aux, PON, dan menu PON teman-teman. Jadi ini bisa tersambung ke smartphone teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau mau nelpon gitu ya, itu bisa terkoneksi ke sini. Semacam kalau zaman sekarang tuh kayak mirroring gitu kali ya. Canggihnya lagi dia ada voice comment teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngerubah saluran radio atau mau nyetel radio itu bisa melalui voice comment di sini. Tahun segitu ya, dimana rival-rivalnya itu belum ada yang secanggih ini. Rival-rivalnya kan kayak Jazz, Yaris gitu. Itu belum seperti ini canggihnya ya. Dan lanjut lagi ke bawah dia ada pengaturan AC nih, ada pengaturan fan speednya sampai 4, terus pengaturan hembusan angin mau ke arah mana, terus ada heaternya di sini juga. Lanjut ke bawah ada tempat penyimpanan kecil banget, dan tuas transmisinya di sini karena dia yang tipe manual. Nah, di Fiesta ini ada yang style tipe paling bawah itu dia cuma ada manual, terus ada trend, ada tipe matic dan manualnya sama-sama punya cc 1400 cc yang style dan trend. Terus yang sporty itu dia punya cc 1600 dan hanya tersedia di transmisi matic dan dual clutch. Kalau yang tipe trendnya itu kan, kalau yang maticnya itu tipe maticnya konvensional 4 speed. Kalau yang 1600 itu dia sudah dual clutch dan 6 speed, 6 speed. Dicoba boleh kali ya, kalau ada yang punya kita pinjem nih. Kalau ada yang punya boleh dong minjem. Lanjut. Dan setirnya ini dia udah bisa tilting tapi belum teleskopik. Sayang banget ya, kalau ada teleskopiknya lumayan nambah canggih nih mobil nih. Dan di setirnya ini dia ada pengaturan buat audionya di sini. Jadi teman-teman bisa mengatur audionya dari tombol-tombol di sini. Dan setirnya modelnya begini, 3 spokes. Ini mohon maaf karena mobil sudah kilometernya sudah banyak, jadi tidak sesempurna seperti baru. Jadi ini warna silvernya ini jadi kayak udah mulai pudar dan muncul bercak-bercak gitu ya. Mobil dipakai ya, karena mobil sejatinya kan buat dipakai gitu. Nah, setirnya kayak gini tadi ya, 3 spokes gini, ada
aksen warna silver gini, dan dia sudah dilengkapi dengan airbag baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang. Lanjut lagi ke bagian cluster speedometer nih penampakannya. Penunjuk kecepatannya masih pakai analog, masih pakai jarum, terus feel gauge-nya juga masih pakai jarum, dan penunjuk putaran mesinnya juga masih pakai jarum, tapi di sini ada yang semi digital kayak kalkulator gini. Di sini dia ada penunjuk outdoor temperatur, kemudian ada odometernya di sini. Terus ada trip A kayak trip A, trip B-nya gitu. Kemudian ada fuel consumption per 100 km. Kita lanjut ke bagian door trim nih. Door trimnya masih apa ya? Masih plastik-plastikan keras, tapi di sini ada kain yang buat menyanggah tangan nih, lumayan ada empuk-empukannya dikit. Dan di sini ada kayak semacam buat pegangan buat nutup pintunya yang bentuknya kayak gini nih. Ini warnanya aslinya silver, tapi yang tadi gua bilang udah pudar gitu. Terus ada pencet-pencetan buat power window dan door lock-nya. Nah, ini yang gua catat tadi ya selama bawa jalan ini mobil, itu yang sedikit agak annoying adalah penempatan ininya nih. Nih, tombol-tombolnya juga nih. Jadi ketika teman-teman jalan gitu ya, mau naikin kaca atau nurunin kaca, itu aksesibilitas buat ke tombol ini itu agak susah. Karena kalau mobil biasanya itu kan di sini penempatannya tombol, jadi gampang gitu. Kalau ini agak sedikit butuh effort gitu, teman-teman. Nah, tadi yang gue bilang nih hard plastik juga, dan di sini ada pengaturan electric mirror. Terus di sini ada tweeter, ada side pocket yang ya lumayan gede nih, bisa buat naruh berapa botol nih? 1, 2, 3 lah ya. Dan ada speakernya lagi di sini. Oh iya, tadi gue lupa cerita, ketika nerangin bagian eksteriornya dia sudah dilengkapi dengan auto retractable mirror. Jadi ketika teman-teman ngunci itu kaca spionnya otomatis bakal nge-retract atau melipat sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian akomodasi nih. Dia akomodasi di sini ada 2 buah cup holder, nggak ada console box, kayak lumayan buat handrest-nya gitu. Terus di sini ada slot USB, dan ini ada slot buat aux. Jadi aux-nya tuh terpisah ya, nggak di sini tapi di sini nih. Terus ada kayak semacam buat soket buat lighter gitu. Dan ini gue bingung nih, kalau kita mau ganti head unit ya, ini agak PR juga nih. Karena head unitnya ini terintegrasi sama dashboardnya ini, dan layarnya kan di sini. Jadi kayaknya agak PR nih kalau kita mau ganti head unitnya ini. Terus lanjut ke bagian kiri juga ada ruang akomodasi di sini yang ya sosok lah ya buat mobil hatchback kecil gini. Cukup bisa dibilang cukup lah. Ada airbag yang tadi gue bilang, terus ada kaca buat ngelihat ke belakang, kaca spion belakang. Dia udah day and night view tapi masih cetok-cetokan gini. Ada lampu baca, tuh ada lampu baca. Ada sun visor, sudah dilengkapi dengan kaca atau vanity mirror. Di bagian penumpang juga ada. Lanjut pengaturan sabuk pengaman ya atau seatbeltnya, dia sudah bisa diatur ketinggiannya. Nah, bagian joknya ini dia sudah dilapisi dengan bahan fabrics begini. Dia bisa diatur sliding, terus recliningnya juga bisa diatur, dan height adjuster. Dan apa ya, di sini tuh yang bikin sedikit kita agak nyaman kalau di tikungan gitu ya, kena body roll gitu. Dia semacam kayak disupport oleh ini nih, kayak side support gitu yang lumayan bikin sedikit meluk kita gitu. Jadi kita kalau kena guncangan atau kita mau nikung itu agak tersanggah nih. Ya lumayan enak lah. Nah, sekarang kita lanjut ngepoin bagian belakangnya nih. Kita kepoin bagian belakangnya. Yuk. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian belakang dari si Ford Fiesta ini. Dan ini tuh ya, tadi gue lupa cerita juga nih. Ini apa, pintunya ya, itu kalau lu buka itu kerasa punya material yang tebal, teman-teman. Jadi kalau dibuka tuh agak berat gitu, dan nutupnya juga wah gila, materialnya tuh kuat gitu ya. Mobil Amerika gini tuh agak lumayan berat. Nah, ini bagian belakangnya yang ketika gue nyobain gitu ya, ini sangat tidak nyaman buat ukuran orang dewasa setinggi gue gitu. Sempit, dan
apa ya, ini tuh terlalu tegak gitu bangku belakangnya. Dan karena bodinya itu kayak apa ya, kayak dia kan kayak semakin ke belakang tuh kayak semakin ke bawah gitu desain bodinya, shape-nya. Jadi di sini tuh headrest gue ya segini, headrestnya nggak luas gitu, nggak bagus. Dan legroomnya juga dengan setelan mengemudi gua yang tinggi 180 itu nggak ada sisa sama sekali tuh. Even meskipun orang yang tingginya nggak sama kayak gua gitu ya, gua rasa nggak akan ngerasa nyaman juga. Karena ini tegak banget teman-teman, dan nggak bikin nyaman gitu. Terus nggak ada handrest, tapi di sini ada headrest di kanan dan di kiri, tapi di tengah nggak ada. Dan di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan Isofix nih teman-teman. Dan ada seat belt atau sabuk pengaman. Kemudian material door trimnya ini juga masih plastik sama kayak di depan. Dan nggak ada side pocket buat teman-teman naruh minuman gitu ya. Paling ditaruh di back pocket kayak gini nih tuh, atau di sini. Dan nggak ada apa ya buat ngecas gitu, power outlet di sini nggak ada. Ya intinya itu aja sih, bagian belakangnya masih sangat sederhana. Terus space-nya juga sempit, headroomnya ngepres, dan bangkunya juga ini tuh tegak banget, nggak nyaman. Nah itu bagian belakangnya. Sekarang kita coba kepoin bagian bagasinya nih. Yuk kita coba kepoin bagian bagasinya. Nah sekarang kita coba kepoin bagian bagasinya nih. Selega apa sih si Fiesta ini bagasinya tuh. Dibuka tuh apa ya, plat-plat bahan pintunya tuh kayak tebel gitu. Nah ini bagian bagasinya gimana teman-teman, lega nggak? Biasa aja sih sebenarnya ya, nggak terlalu lega dan nggak sempit banget, cukup lah buat naruh beberapa koper gitu. Dan ini bisa dilipat tuh, bisa dilipat yang membuat bagasinya ini jadi lebih lega kalau teman-teman mau naruh barang yang sedikit lebih gede lah. Nah itu sih bagian bagasinya sekilas saja. Sekarang kita coba apa ya, test drive aja kali ya. Kayaknya iya deh, gue penasaran nih. Walaupun nih mobil sebenarnya baru selesai turun mesin, jadi nggak boleh digeber-geber gitu. Tapi minimal kita tahu gimana nih rasa berkendaranya. Jadi kita langsung tes aja, yuk. Kita coba nih si Fiesta ini rasanya gimana. Oke, kita test drive. Nah, tadi tuh dari bengkel ke tempat ini ya, tempat favorit gue buat nyobain mobil, itu gue ngerasain kan ya, ngelewatin polisi tidur, terus beberapa jalan yang konturnya nggak bagus gitu. Si Fiesta ini suspensinya cukup bisa meredam dengan baik, walaupun ya masih ada sedikit ngayun-ngayun lah. Tapi pada intinya suspensinya ini empuk dan cukup baik lah kalau lu butuh kenyamanan dari segi suspensi gitu yang empuk. Kemudian, nah ini tadi gue juga lupa cerita ya. Jadi di instrumen cluster speedometernya ini dia gak ada penunjuk suhu mesin. Artinya nggak ada tuh kayak jarum-jaruman gitu, apa hot atau cold gitu, atau berupa bar gitu, dia nggak ada di sini. Jadi kalau mesin lu temperaturnya panas, itu cuma ada indikator nyala di sini kalau mau overheat. Jadi gimana ya, banyak kasus si Fiesta ini itu overheat, terus pengemudinya nggak awas gitu ya, nggak ngelihat gitu ada indikator gitu, tahu-tahu overheat terus sehernya melenting. Kebanyakan kasusnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya mobil ini atau berniat beli gitu ya, itu harus aware banget nih sama temperatur mesin. Diperhatiin terus lah kalau ada indikator-indikator pengingat suhu temperatur mesin itu udah mau overheat. Kemudian peredaman kabin nih. Nah ini apa ya, kabinnya tuh enak gitu, senyap gitu. Walaupun dia nggak senyap-senyap banget, cuman untuk di kelasnya dia punya peredaman kabin yang bagus. Kayak traffic noise itu bisa teredam dengan sangat bagus. Terus road noise, suara ban juga nggak terlalu kedenger lah, masih bagus. Dan kemudian suara mesin juga nggak terlalu masuk. Intinya peredaman kabin mobil ini cukup
cukup bagus lah. Kemudian kita coba nih radius putarnya nih. Kita coba radius putar ya. Oke. Nah, radius putarnya juga bagus nih. Kalau nggak salah tuh radius putarnya 4,9 meter gitu. Bagus sih, ketimbang gue pernah ngetes di sini juga ya pakai Karimun Estilo itu yang bentuknya lebih kecil, tapi radius putarnya itu lebih gede daripada ini loh. Ya, ini bagus lah radius putarnya. Terus lanjut lagi ke konsumsi BBM ya. Gue belum ngitung secara pasti dan akurat, tapi tadi nanya sama ownernya gitu ya. Dalam kota bisa lah 110, 111 gitu. Kalau kaki lu sekolah. Luar kota bisa 112 atau 113 dengan catatan mobilnya sehat, terus lu nggak selalu geber-geber gitu. Karena kalau mobil udah nggak sehat gitu ya, itu kan apa ya, kompresi udah nggak sepresisi mobil kalau sehat. Jadi karena ada kompresi yang bocor, jadi ya konsumsi bahan bakar bakal lebih boros teman-teman. Itu. Terus soal tenaga, ini mesinnya ya, tenaganya tuh ngisi di setiap putaran, torsinya tuh enak. Walaupun gue belum berani geber-geber banget mobil ini karena ini mobil baru selesai turun mesin di bengkel di Gendut Racing Team nih. Jadi kalau teman-teman mobilnya rusak bisa mampir nih ke sini nih ke Gendut Racing Team. Nah gitu. Jadi ini mobil baru turun mesin, terus gue pinjem buat ngepoin sedikit. Jadi ya belum berani buat geber-geber lah, masih istilahnya in rain gitu. Nah mesinnya ini si Fiesta ini ada dua varian ya. Yang sebelum facelift ada varian 1400 cc manual dan matic, dan ada varian 1600 cc. Yang kalau 1600 nya itu cuma ada pilihan transmisi matic 6 speed with dual clutch transmission, koplingnya ganda cuy. Nah yang ini yang versi 1400 cc tipe trend dan transmisinya manual. Dan semenjak tahun 2013 akhir gitu ya, atau 2014 itu mesin 1400 nya dan 1600 nya itu ditiadakan, diganti dengan varian 1500 cc dan 1000 cc turbo EcoBoost yang horsepowernya lebih gede, udah 1000 cc itu ya turbo lah ya. Ini kan masih naturally aspirated. Jadi ini mesinnya pakai Duratec 1400 cc DOHC, punya tenaga output powernya itu sekitar 95 HP dan torsinya 127 Nm. Terus body roll ini karena dia terbilang empuk ya, body rollnya tuh lumayan kerasa gitu. Dan soal pengendalian, ini steeringnya tuh tajam, nurut gitu. Tuh setirnya nurut gitu, tajam, lu belokin dikit nih udah nurut gitu dan kerasa feel ya. Nah kemudian soal pengereman nih, remnya ini cukup bagus, jadi nggak gimana ya, nggak terlalu sensitif gitu, masih enak kalau lu injek gitu. Jadi pas apa ya, feelingnya pas gitu, nggak terlalu yang sensitif banget kalau lu injek gitu. Jadi enak gitu kalau direm dan cukup pakem kok ini. Nah kayaknya itu aja vlog dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata gitu ya, atau ada teman-teman yang mau menambahkan informasi yang kurang tentang si Ford Fiesta ini, safety can be fun, teman-teman bisa menambahkan informasi yang kurang dan salah tersebut di kolom komentar. Jadi jangan sungkan-sungkan nih. Oke deh, thank you, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.